Brand udah jadi terminologi yang menarik dan paling banyak disebut kalau kita ngomongin soal marketing dan bisnis ya. Dan ketertarikan ini juga memicu banyak banget orang bikin kelas dan training tentang brand. Menariknya ilmunya pun beragam, termasuk ada yang bertentangan dan akhirnya bikin bingung orang-orang yang sedang memilih. Mana sih yang benar? Halo, saya Kini Susuntung, selamat datang di Marketing. Dalam sebulan, 2 bulan terakhir ini saya banyak kasih corporate training, kelas-kelas untuk publik gitu ya. Salah satunya bahas tentang brand. Dan nggak tahu kenapa kelas-kelas brand itu selalu banyak banget peminatnya ya, jadi selalu paling rame gitu. Menariknya, di sesi yang sebulan terakhir ini ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari peserta kelas saya. Mereka nanya tentang message yang digunakan oleh kelas-kelas lain ya. Saya nggak anggap kompetitor ya, mereka partner lah untuk mengedukasi ya. Mereka nemuin makin banyak yang jualan kelas brand dengan prinsipnya masing-masing dan sayangnya ada beberapa yang bikin bingung in a positive way. Jadi sayangnya karena mereka taunya cuma sepotong. Tapi saya menganggap ini positif karena orang punya perspektif berbeda ya. Nggak apa-apa, it's okay, itu memperkaya gitu ya. Tapi memang orang-orang yang datang ke kelas gitu, saya tuh banyak yang bingung. Mana nih yang benar ya? Bahasannya adalah tentang prinsipnya. Ada dua kubu sebenarnya. Kubu pertama itu adalah orang-orang yang ketika dia dalam tanda kutip menjual kelas brand, dia bilang bahwa positioning is king secara tidak langsung ya. Dia bilang bahwa bisa bikin barang laku, bebas perang harga, kalau nggak mau capek perang harga harus menguasai positioning dan lain sebagainya. Seolah-olah kalau positioning udah benar maka cuan pasti datang, bisnis pasti sukses, bebas perang harga, dan seolah-olah nggak ada hal lain yang penting dalam membangun brand selain positioning gitu ya. Terus habis itu ada kubu kedua yang percaya bahwa reach and frequency, gimana bisa menjangkau banyak orang, itulah yang penting dengan intensitas yang juga cukup gitu ya. Bahkan dia berani bilang bahwa udah bukan waktunya lagi positioning game, udah lewat gitu ya. Seolah-olah positioning itu udah nggak penting, yang penting itu adalah gimana campaign brand bisa punya jangkauan yang luas dan juga frekuensi yang banyak. Dan dari sana brand berkembang menurut si kubu kedua ini. Mana yang benar gitu ya? Saya mau disclaimer dulu, saya bikin konten ini tanpa tahu cerita seutuhnya dari dua kubu itu. Bisa aja message-message itu cuma clickbait di iklan kelas tersebut. Padahal waktu dibahas bisa aja berbeda, ternyata komprehensif sekali. Mungkin aja, tapi nggak tahu. Karena konten ini juga dibikin atas request teman-teman dan peserta training kelas saya. Jadi supaya clear ya bahwa ini versi saya. Dan saya nggak pernah bilang bahwa versi saya adalah versi yang paling benar. Jadi saya juga nggak bilang bahwa approach-nya dua kubu itu salah. Sesama biskota nggak boleh saling mendahului gitu ya. Terlebih ketika saya nggak tahu konteks seutuhnya gitu ya. Nah, saya percaya mereka punya pengetahuan dan pengalaman yang juga mumpuni dan kemudian disarikan jadi kelas yang approach-nya masing-masing itu tadi. Dan kalau ada satu ilmu yang harus dipegang erat soal brand dan marketing menurut saya ya, itu adalah prinsip bahwa brand itu nggak bisa lepas dari manusia. Brand dibuat untuk manusia, oleh manusia, dibeli oleh manusia. Maka dari itu kita nggak bisa ngerti gimana bangun brand tanpa kita ngerti manusia. Dan sayangnya manusia itu punya konsistensi, tapi juga nggak konsisten di sisi yang lain. Artinya ilmu brand itu juga harusnya harusnya nggak dikunci di satu rumusan yang super spesifik, nggak ada rumus dewa untuk brand, kecuali di level normatif. Karena manusianya bisa berubah-ubah. Artinya konteks berbeda akan butuh ilmu berbeda. Lihat aja, satu brand yang sama bisa dilihat berbeda oleh dua orang yang berbeda gitu ya. Misalnya kita ngomongin Apple. Apa semua orang suka? Nggak juga. Ada yang bilang overprice lah dan milih nggak membeli gitu ya. Tapi yang tergila-gila sampai jadi Apple fanboy pun juga sama. Kalau rumusnya baku kan artinya kena dua-duanya. Lah ini kok enggak? Ya karena brand adalah subjective experience. Jadi bisa amat sangat bisa berbeda. Maka dari itu, paham yang dianut oleh dua kubu itu mungkin banget sebenarnya dua-duanya benar. Hanya penerapannya bergantung konteksnya. Konteks kubu A itu jalan ketika konteksnya seperti ini. Sementara ketika konteksnya berbeda, maka kubu B yang jalan. Jadi buat saya dua-duanya bisa benar. Lalu prinsip selanjutnya yang harus dipegang adalah Dunning-Kruger effect gitu ya. Orang yang baru tahu sedikit biasanya PD-nya lebih pol. Mountain of stupidity katanya gitu ya. Gunung kebodohan. Baru tahu sedikit rasanya kayak tahu banyak karena berangkat dari nggak tahu apa-apa. Jadi ngerasa progresnya luar biasa dan akhirnya lebih fanatik. Karena belum lihat bahwa kemungkinan dan ilmunya masih banyak yang dia belum tahu. Makanya kalau kalian mengerti atau punya prinsip terhadap brand, jangan fanatik-fanatik amat.
Dan ini sebenarnya bukan cuma brand, apapun ya. Selalu ada sisi lain kok, dan jangan-jangan belum tahu sisi lain. Mainnya kurang jauh kalau orang bilang, bacanya kurang banyak, pengalaman kurang lengkap. Jadi apapun yang kita baca, ya disimpan aja, nggak perlu diyakini sebagai kebenaran yang hakiki gitu ya. Karena ada yang namanya Hamer-Maslow bias gitu ya. Jadi Maslow-Hamer bias ini adalah kecenderungan orang untuk menyelesaikan suatu masalah dari apapun yang dia kuasai. Kalau kita adalah martil, maka semua masalah di depan kita perlakukan seperti paku. Ketika orang berbicara brand juga gitu. Kalau orang berangkat dari sisi kreatif, maka dorongan untuk punya brand formula dari sisi message, positioning, kreativitas akan makin kuat. Kalau orang berangkat dari sisi science gitu ya, maka dorongannya untuk punya brand formula dari sisi kuantitatifnya juga jadi kuat. Seolah-olah segala sesuatu harus dan bisa dihitung. Makanya kalau nggak bisa dihitung, dianggap nggak benar. Saya pun nggak lepas dari bias ini. Karena saya suka behavioral science, maka saya cenderung membangun framework brand saya dari perspektif itu. Walaupun untungnya saya start karir saya dari sisi kreatif, jadi punya perspektif itu juga. Dan 15 tahun terakhir saya kerjanya supervisi end-to-end marketing. Jadi ada digital marketing juga di sana yang data driven gitu ya. Jadi mudah-mudahan perspektifnya nggak sedikit-sedikit gitu ya. Oke, kita start dari high levelnya dulu. Intinya kedua kubu benar. Positioning penting, reach and frequency juga. Menariknya, saya melihat bahwa keduanya saling melengkapi ketimbang saling tidak membutuhkan. Maksudnya apa? Positioning ini penting, tapi bukan berarti positioning adalah satu-satunya. Sementara reach and frequency itu bukannya nggak penting gitu ya. Ini juga penting, tapi bukan berarti tanpa positioning reach and frequency itu bisa jalan gitu ya. Kadang-kadang ada brand-brand yang bisa besar walaupun positioningnya gitu-gitu aja gitu ya. Tapi ada konteks di mana reach and frequency bahkan tidak cukup gitu ya. Nah, kita bahas satu kubu positioning dulu. Positioning adalah seni untuk nemuin angle sehingga relevan, jadi produk kita, offernya brand kita itu jadi relevan terhadap konsumen. Ini dilakukan tanpa ngerubah formula produk. Produknya sama, angle-nya jadi cari. Analoginya kalau fotografi itu kan ada dua, ada foto fashion dan komersial, di mana segala sesuatu itu diorkestrasi, diadakan. Ini bukan positioning. Positioning itu sama kayak foto jurnalis. Momennya tidak direkayasa. Tugas fotografer jurnalis itu kan adalah nemuin angle sehingga fotonya jadi punya cerita yang menarik. Bukan orang lagi demo terus habis itu yuk demo, tunggu, stop, jangan lempar-lempar dulu ya, ntar saya mau foto dulu gitu kan, kayak gitu ya. Nah, jadi ini tentang mencari angle. Tujuannya adalah ngebangun relevansi, karena kalau nggak relevan untuk konsumen ya nggak menarik, dan kalau nggak menarik ya nggak bisa berkembang brandnya. Nah, walaupun positioning itu tugasnya ngebangun relevansi dan keunikan yang otentik gitu ya, tapi kayak tadi saya bilang nggak selalu bisa nemu, karena bisa aja produknya highly regulated, nggak bisa klaim macam-macam, ada aturan. Atau bisa aja ini low involvement produk yang belinya aja orang nggak terlalu mikir-mikir amat, nggak peduli-peduli amat. Jadi mau klaim apa juga orang acu tak acu gitu. Contohnya apa? Air mineral gitu ya. Orang selalu bilang beli Aqua, dikasihnya merek apapun diterima. Kecuali Denny Sumargo ya, dia cuma minum Cleo karena emang BA-nya Cleo gitu ya. Jadi orang mau ngomong ini mata air paling murni, ya boleh aja. Lalu apa yang lain nggak murni? Kan nggak juga. Tapi lalu ada yang bilang, kan ada yang klaim pH tinggi, ada E+, ada pristine, ya benar. Dan dari situ dia punya market share dan diingat terhadap sesuatu yang unik itu tadi gitu ya, pH-nya tinggi gitu. Tapi apa lalu orang nggak mau minum air mineral selain dua itu? Kan nggak juga gitu ya. Maka dari itu, positioning ini penting, tapi apakah paling penting? Nggak bisa dibilang paling penting, tapi penting lah gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena pertama, air mineral bagi banyak orang adalah low involvement product. Bukan berarti resikonya nggak besar ya. Namanya minuman masuk ke tubuh, pasti orang hati-hati. Tapi permasalahannya kan industri yang dijaga, ada BP POM. Jadi standarnya pasti udah terpenuhi sehingga kita udahlah aman lah gitu ya. Yang kedua, karena apapun yang diklaim itu intangible. pH tinggi itu bagus secara ilmu gitu ya. Kita tahu sifatnya basah dan lain sebagainya. Tapi apa lalu kita ngerasain efeknya? Berapa liter cairan yang masuk ke dalam tubuh kita setiap hari? Dan berapa banyak yang kita nggak bisa kontrol. Lalu terus habis itu kalau kita minum dari air mineral yang pH-nya tinggi, tapi habis itu yang lain-lainnya kita minum macam-macam yang pH-nya tidak tinggi, termasuk kopi yang pH-nya rendah ya karena dia asam gitu ya. Terus apa habis itu jadi efek? Nah itu kan kita nggak tahu gitu. Dan toh nggak bisa diukur tanpa alat. Nggak bisa dirasain secara tangible, sehingga walaupun bisa diklaim tapi akhirnya nggak bisa dibuktiin. Dan dua hal itu yang akhirnya bikin air mineral masuk ke low involvement product. Menurut saya ada satu hal ya, kalau dari dengar cerita yang sepotong itu, ada satu hal yang menurut saya agak promising dari kubu positioning. Pertama, seolah-olah positioning adalah segala-galanya. Kalau positioning kuat lalu kita menang, jualan laku keras, bebas perang harga. Pertama, positioning itu cuma satu komponen untuk penetrasi pasar. Positioning mau bagus, kalau faktor lainnya nggak oke, ya nggak bisa menang juga. Sebaliknya, apa lalu kalau positioning nggak bagus lalu nggak bisa menang? Atau setidaknya punya market share yang cukup? Nggak juga. Gitu. Prima dari Sosro, kalau balik lagi ke air mineral, positioningnya apa? Saya sih nggak tahu ya.
Apa nggak laku? Nggak juga. Dia manfaatin jaringan distribusinya Sosro. Dan karena nggak gencar beriklan, akhirnya cost-nya relatif lebih rendah gitu. Nggak perlu ada marketing cost yang besar seperti Aqua atau brand-brand lainnya. Jadi mungkin bisa kasih harga lebih murah atau kasih margin lebih besar kepada retailer sehingga retailer lebih mau dorong dia ketimbang merek lain. Toh orang minta Aqua juga dikasih Prima baik-baik aja kok, nggak nolak gitu ya. Jadi tanpa positioning bisa aja jalan untuk konteks tertentu gitu ya. Yang kedua, apa positioning bikin kita bebas dari jebakan perang harga? Belum tentu. Ya tadi di kelas air mineral yang punya positioning Aqua, Le Minerale, E+, Pristine, Amidis gitu ya. Dari brand-brand itu mana yang berani charge lebih tinggi dari yang lain dalam range yang luar biasa tinggi? Kan enggak, rata-rata mirip-mirip. Aqua charge mahal untuk varian reflectionnya karena memang positioningnya untuk Fight Equil dan Le Pellegrino gitu ya, untuk market cafe. Tapi ya apa lalu punya market share yang besar? Enggak juga gitu ya. Jadi kesimpulannya positioning itu penting banget, tapi bukan yang paling penting dan bukan satu-satunya. Apa yang paling penting? Kayaknya nggak ada yang paling penting di brand, bergantung konteksnya gitu ya. Nah yang kedua adalah kubu yang kedua, kubu reach and frequency. Seolah-olah mereka mengesampingkan positioning, bilang bahwa persaingan bukan lagi di area positioning. Kubu ini mungkin tepuk tangan waktu saya ngomongin Prima. Tuh kan, lihat Prima nggak punya positioning begitu gitu kan. Hanya dengan kekuatan distribusi yang kuat, yang bisa diartikan sebagai reach and frequency gitu ya. Nah kubu ini seolah-olah ngedorong brand, udah langsung aja nyebur ke pasar, cari gimana bisa kelihatan, akuisisi konsumen sebanyak-banyaknya, dari situ brandnya bisa membesar. Kubu ini punya valid point dalam hal brand terbangun dari experience. Experience itu bisa terbangun dari cerita, dari iklan, propaganda, which ini butuh positioning. Tapi bisa juga terbangun dari product usage, which akhirnya konsumen yang akan nyimpulin sendiri brand image-nya ketika dia nyobain gitu. Jadi benar bahwa ngedorong orang untuk pakai produk kita, untuk konsumsi produk kita itu akan ngebuka pintu untuk brand jadi lebih besar lagi. Karena orang akan terbiasa, mere exposure effect. Kalau udah familiar akan lebih dipilih, cari aman. Makanya dorong kan itu yang diomongin sama kubu ini. Tapi apakah ini 100% benar gitu ya? Enggak juga. Ada konteks di mana reach and frequency nggak cukup. Suka nggak suka, reach dan frekuensi itu butuh uang. Untuk ngebesarin reach itu butuh uang. Iklan banyak untuk menjangkau semua orang, banyak orang, frekuensi lumayan, jalur distribusi masif gitu ya. Kalau uangnya nggak ada terus gimana? Atau kalau pesaing uangnya lebih banyak dari kita, apa artinya lalu tertutup kesempatannya? Kalau gitu marketing adalah game of money dong gitu ya. Yang punya uang banyak bisa menang karena bisa kejar reach, frekuensi. Lalu ngapain ada orang marketing? Tebar aja nanti berkembang kok gitu ya. Walaupun pada kenyataannya maksudnya brand yang uangnya banyak pasti tentu punya kesempatan untuk bisa penetrasi lebih luas lagi gitu ya. Tapi balik lagi, pengertian brand kuat itu kalau kita lakuin brand health track, ada yang namanya brand premiumness gitu ya. Seberapa Anda masih mau beli brand ini bahkan ketika harganya lebih mahal atau ketika diskonnya hilang atau ketika ada brand lain yang lebih murah. Kalau balik lagi ke contoh air mineral, brand besar macam Aqua banyak digerogoti oleh brand-brand kecil karena harga juga gitu ya. Coba kalau kafe-kafe premium nawarin dua opsi air gitu, mineral gitu, Equil sama Prima. Berarti taruhan orang akan pilih Prima, airnya sama. Lalu ngapain bayar lebih mahal? Padahal reach and frekuensinya Equil itu lebih tinggi di kafe. Atau bahkan adu sama brand yang nggak gitu kuat pun juga masih oke gitu. Misalnya RON 88 gitu ya, yang di Jawa Barat kuat gitu, tapi harganya lebih murah gitu ya. So intinya adalah reach and frekuensi penting. Ini soal bangun intensitas. Brand dibangun dari intensitas. Intensitas adalah repetisi, semakin intens, semakin cepat diingat, sama kayak orang-orang belajar yang diulang-ulang. Tapi ada konteks di mana reach and frekuensi nggak cukup. Karena brand lain juga bisa aja punya uang yang sama besarnya untuk kejar reach and frekuensi. So, rumusan marketing tuh gini. Pertama, reach and frekuensi adalah amplifikasi gitu ya. Seberapa keras orang nyanyi analoginya. Makanya kalau reach and frekuensinya bagus, orang cenderung ingat. Karena keras, benar-benar kedengeran nih gitu ya. Nah, positioning itu adalah soal brand formula. Seberapa bagus orang nyanyi, suaranya bisa kecil tapi bagus. Jadi walaupun awalnya nggak banyak yang dengar, tapi orang jadi ingat karena suaranya bagus. Dan lama-lama dia punya kemampuan untuk membesar. Apakah bisa dipertandingkan dua itu? Nggak fair gitu ya. Jangka pendek ngomongin skala, ya reach and frekuensi yang lebih penting. Untuk bisa punya traction gitu. Yang penting didengar dulu. Tapi jangka panjang yang punya suara merdu akhirnya lebih didengar dan akhirnya bisa lebih disukai gitu. Dan ketika didengar jadi bikin kita tertarik gitu ya. Akhirnya suara yang keras itu jadi diomelin, berisik gitu kan. Nggak mau denger itu ya, sampai akhirnya yang suara merdu itu tadi punya uang untuk beli speaker supaya suara merdunya terdengar lebih keras walaupun ya lebih lama gitu ya. Intinya keduanya saling melengkapi dan nggak bisa dipertentangkan gitu ya. So kesimpulannya apa? Brand dan marketing adalah tentang manusia dan manusia itu nggak konsisten. Maka dari itu jangan cuma mau punya satu rumus. Jadi serap aja semua ilmu nanti dipakai ketika konteksnya cocok gitu ya. Tapi nggak ada satu ilmu yang cocok untuk semuanya. Brand dan marketing itu kompleks, nggak bisa kita sukses hanya dengan satu rumus spesifik. Marketing itu departemen paling luas di bisnis ya. Ada sisi logisnya yang number driven, ada sisi kreatifnya yang
yang lebih ke sense gitu ya, ke feeling gitu ya. Karena memang marketing itu adalah combination between science and art. Dan maka dari itu, masing-masing nggak bisa klaim sebagai pahlawan. Butuh banyak faktor untuk bisa bikin brand jadi besar. Nggak cuma satu aja. Oke, semoga jelas bahwa dua ini saling melengkapi ketimbang benar dan salah gitu. Dua-duanya benar gitu ya, tapi dua-duanya saling membutuhkan. Seperti biasa, ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di marketing selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.